Halo adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan bahas ikatan kimia 5. Di mana bahasan di sini itu mengenai bentuk molekul adik-adik. Nah, jadi ada dua nanti subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai teori domain elektron. Yang kedua nanti itu mengenai teori hibridisasi adik-adik. Nah, jadi kita bahaslah satu persatu, ya. Nah, jadi adik-adik, yang pertama, kalau berbicara tentang teori domain elektron, ini merupakan penyempurnaan dari teori Weissenberg adik-adik. Jadi, teori Weissenberg itu adalah teori valency shell electron pair repulsion, ya. Di mana yang harus kita ingat di sini, nilai domain elektron dari katakanlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itu masing-masing satu domain nilainya, ya. Tidak pandang bulu mau itu nanti ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi itu sama-sama satu domain nilainya adik-adik, ya. Nah, jadi deh nanti kegiatan kita untuk menganalisis bentuk molekul dari suatu senyawa itu ditinjau dari berapa PeB-nya dan berapa PeI-nya di dalam suatu senyawa itu. Nah, itulah dia ya. Oke, nah adik-adik, setelah kita nanti menganalisis berapa pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan dari suatu senyawa, nanti akan kita sesuaikan dengan rumus domain lah dia. Nah, jadi ini untuk mencocokkan bentuk molekul apa dia. Nah, jadi nanti rumus domain itu kita simbolkanlah dia, itu AX, katakanlah N, E, M. Nah, itu dia. Nah, jadi adik-adik, kalau dibilang rumus domain ini, misal sudah kita identifikasi nanti suatu senyawanya, sudah dapat kita nanti data berapa pasangan elektron bebas dan berapa pasangan elektron ikatan. Maka nanti untuk mencocokkannya adik-adik, yang harus kita ingat, X di situ menyatakan berapa pasangan elektron ikatannya. Nah, jadi kalau dibilang E itu menyatakan berapa pasangan elektron bebasnya. Nah, nanti deh yang menjadi catatan di sini dan perlu untuk kita ingat ya, dimana kalau misalnya kita jumpai nanti rumus domainnya itu adalah AX2, artinya ya bahwasanya molekul itu tidak memiliki pasangan elektron bebas dan dia hanya memiliki 2 pasang elektron ikatan. Nah, jadi kalau misalnya rumusnya begitu, maka nanti bentuk molekulnya adalah linear lah dia adik-adik. Atau boleh kita bilang sudut ikatannya itu adalah 180 derajat. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kalau misalnya rumus domainnya itu adalah AX2E, nanti bentuknya itu adalah V ya, dengan sudut katakanlah 117,5. Nah, kemudian yang selanjutnya, misal nanti AX2E2 rumus domainnya, itu bentuknya V juga dengan sudut 104,5 dia adik-adik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kalian jumpai AX2E3, balik dia ke bentuk linear atau sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, kemudian adik-adik, kalau misalnya rumus domainnya itu adalah AX3, maka ingatlah bentuknya itu adalah trigonal planar adik-adik. Di mana boleh kita bilang sudutnya itu adalah 120 derajat. Kemudian kalau dia AX3E, bentuknya itu adalah trigonal piramida. Nah, sudutnya ini adalah 107 derajat adik-adik ya. Kemudian kalau misalnya katakanlah yang kalian jumpai adalah AX3E2. Nah, berarti boleh kita bilang bentuk molekulnya nanti adalah bentuk T lah itu ya. Nah, kalau misalnya nanti sudutnya berapa kira-kira? Nah, sudutnya itu adalah lebih kecil dari 90 derajat. Nah, boleh kita bilang 85 derajat lah itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya nanti kalian jumpai deh ya, katakanlah rumus domainnya itu adalah AX4, maka nanti ingatlah bentuknya adalah tetrahedral. Di mana nanti sudut ikatannya itu adalah 109,5 derajat. Kemudian kalau misalnya rumus domainnya itu adalah AX4E, maka nanti boleh kita bilang itu nanti bentuknya adalah tetrahedral terdistorsi atau bentuk sisau ya. Nah,
sudutnya itu bagaimana? Sudutnya ingatlah ada dua sudut itu nanti. Yang pertama boleh kita bilang lebih kecil dari 90 derajat. Yang kedua lebih kecil daripada 120 derajat. Nah, itu dia adik-adik. Kemudian yang selanjutnya, misalnya nanti kalian jumpai rumus domainnya itu adalah AX4E2. Maka ingatlah ini nanti bentuknya adalah segi 4 pelanar. Atau boleh kita bilang bujur sangkar. Ya, Dik, ya? Nah, jadi sudut ikatannya itu gimana kira-kira? Sudut ikatannya nanti 90 derajat lah dia adik-adik. Oke, nah kemudian yang selanjutnya. Misal nanti yang kalian jumpai itu adalah AX, katakanlah dia AX5. Ya. Nah, kalau misalnya AX5 yang kalian jumpai rumus domainnya, maka ingatlah nanti bentuk molekulnya itu adalah segitiga bipiramida. Nah, jadi sudutnya itu bagaimana? Sudut ikatannya nanti ada dua. Ya, ada yang 120 dan ada yang 90. Nah, begitu dia. Oke, kemudian yang selanjutnya. Kalau misalnya rumus domainnya AX5E, maka nanti bentuknya ini adalah segi 4 piramida lah dia adik-adik. Nah, boleh kita bilang ya, nanti sudutnya di sini itu adalah 90 derajat lah dia. Oke? Kemudian yang selanjutnya adik-adik ya, misal nanti kalian jumpai rumus domainnya adalah AX6. Nah, maka nanti ini bentuknya adalah oktahedral. Atau boleh kita bilang segi 4 bipiramida. Nah, jadi nanti kalau dikatakan sudutnya, ya sudutnya ini 90 derajat. Ya, oke. Nah, begitulah untuk katakanlah rumus domain yang harus kita ingat. Ya, coba kita ambil nanti contoh. Ya, kita ambil contoh pada molekul NH3. Kita diminta untuk menganalisis. Ya, menganalisis katanya kira-kira apa bentuk molekul dari NH3 ini. Nah, jadi abang bilang tadi, yang harus kita lakukan itu adalah mengidentifikasi berapa pasangan elektron ikatan dan berapa pasangan elektron bebasnya. Ya kan, Dek ya? Nah, jadi kalau kita amati ya, atom pusat di NH3 itu adalah Cn. Dia adalah golongan 5A, berarti elektron valensinya adalah 5. Nah, yang diikatnya ada berapa H? Ada 3H kan gitu ya, masing-masing H butuh 1 elektron. Nah, berarti hanya 3 elektron lah yang dipakai elektron valensi Cn itu untuk berikatan. Nah, berarti ada sisa satu pasang atau 2 elektron di situ kan? Nah, ada sisa 1 pasang. Berarti jumlah pasangan elektron bebasnya itu adalah 1 ya, atau 1 pasang. Nah, kalau dibilang jumlah pasangan elektron ikatannya berapa? Ya 3 kan gitu ya. Karena ada 3H yang diikatnya. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan rumus domainnya ini adalah AX3 baru E. Kan begitu ya? Atau E1. Nah, jadi kalau dibilang AX3E1 maksudnya apa? AX3 maksudnya itu adalah ada 3 pasang elektron ikatan. Dan E1 atau E itu menyatakan ada 1 pasang elektron bebas. Nah, jadi bentuk molekulnya apa kalau rumus domainnya seperti itu? Ya, tentu rumus, katakanlah bentuk molekulnya itu adalah trigonal piramida lah dia adik-adik. Oke ya? Nah, kemudian kita ambil contoh ya pada molekul PCl5. Oke? Nah, bisa kita amati adik-adik. Pada molekul PCl5 yang merupakan atom pusat adalah Si P. Di mana Si P adalah golongan 5A juga. Dia memiliki 5 elektron valensi. Ya. Nah, berapa banyak Cl yang diikatnya? Ada 5. Kan begitu ya? Berarti boleh kita ambil kesimpulan, kira-kira ada enggak elektron yang tidak berikatan? Tentu tidak ada. Semua elektron valensi dipakai untuk berikatan. Berarti semuanya adalah pasangan elektron ikatan adik-adik. Berapa jumlahnya? 5. Kan begitu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya, rumus domainnya adalah AX5, di mana AX5 bentuk molekulnya itu adalah trigonal bipiramida lah dia adik-adik sekalian. Oke ya? Nah, Abang rasa itu bisa kalian pahami ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada bahasan mengenai teori hibridisasi adik-adik. Oke. Berbicara tentang teori hibridisasi ada 2 tipe nanti di sini.
Yang pertama ada, boleh kita bilang, tanpa melalui promosi elektron. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, melalui promosi elektron. Nah, bagaimana itu kira-kira, Bang? Nah, jadi kita bahas dulu yang pertama. Maksud dari tanpa promosi elektron ini, adik-adik, itu karena jumlah katakanlah elektron tunggal dari si atom pusat sudah sama jumlahnya dengan katakanlah jumlah atom yang mau diikatnya. Nah, jadi bagaimana itu kira-kira, Bang? Contoh kita ambil ya. Pada molekul NH3 dan H2O kita ambil. Nah, kalau kita perhatikan pada molekul NH3 dan H2O yang merupakan atom pusat, di NH3 dulu kita bahas ya. Di NH3 si N lah atom pusatnya, kan gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan atau kita konfigurasikan terlebih dahulu supaya bisa nampak dia bentuk orbitalnya. Nah, si N itu punya nomor atom sebesar 7 atau sebanyak 7. Nah, jadi kalau kita konfigurasikan dia adik-adik 1s2, 2s2, 2p3, 2p3. Nah, kalau dibilang 2p3 berarti kan pengisian elektron itu dia satu-satu kan? Dipenuhkan dulu semua orbital P-nya. Nah, masih ingat kalian tentunya itu kan? Nah, jadi bukan dipenuhkan maksud Abang ya. Maksudnya diisi dulu masing-masing elektronnya. Nah, jadi boleh kita bilang adik-adik ya, karena diisi semua masing-masing orbitalnya itu diisi elektron yang 3 tadi ya. Kan 2p3 tadi kan gitu ya. Nah, berarti boleh kita bilang adik-adik tunggal semua elektron yang ada di orbital P. Nah, berapa jumlah tunggalnya? Ada sebanyak 3. Ada berapa jumlah yang mau diikat si N tadi adik-adik? Ada berapa H? Ada 3 H yang mau diikatnya. Nah, berarti sudah sama jumlahnya. Jumlah elektron tunggal dari si katakanlah atom pusat N itu sama dengan 3. Jumlah katakanlah atom yang mau diikat si N itu ada juga sebanyak 3 juga. Nah, sudah sama jumlahnya berarti tidak perlu ada promosi elektron. Nah, jadi tinggal langsung aja berikatan si hidrogen dengan elektron tunggalnya masing-masing. Nah, ini boleh kita bilang ikatan antara hidrogen dengan elektron tunggalnya. Ini juga demikian dan yang ini juga demikian adik-adik. Nah, jadi itulah dia. Nah, kalau dikatakan, katakanlah untuk membuat bentuk hibridisasinya bagaimana, maka ingatlah adik-adik. Coba kita tinjau dia dari elektron valensinya. Ingat ya, dari elektron valensi dulu. Nah, di sini kan ada elektron valensinya ya. Yang menyatakan elektron valensi. Masih ingat kalian yang Abang katakan, Dek? Kita tinjau dia, ambil dia dari S. Dan kalau ada, katakanlah dia subkulit P di kanannya, dari situ juga kita jumlahkan untuk menjadi elektron valensi. Berarti 5 elektron valensinya ini kan gitu ya. Nah, jadi deh untuk membuat katakanlah dia bentuk hibridisasinya, ya ikutkan. Ini ya si S ini menyatakan subkulit ini. Kita ikutkan dia dalam hibridisasi. Nah, berarti S atau menyatakan orbital S ini ya. Kemudian ada sebanyak 1 kan? Berarti S saja. Nah, tidak pernah ada S sebanyak 2 karena ini kan menyatakan berapa orbital dia atau berapa domain. Nah, berapa daerah asal? Ini satu daerah asal lah kita bilang. Karena ini merupakan apa ini, Dekku? Merupakan pasangan elektron bebasnya lah ini kan. Nah, kemudian P-nya ada sebanyak berapa? P-nya ini kan menyatakan pasangan elektron ikatan ini. Ada ikatan antara elektron dari si N dengan elektron si hidrogen. Nah, ada sebanyak berapa PEI-nya? Atau berapa domain di situ? Ada 3 domain. Berarti bisa kita bilang P-nya ada sebanyak 3. Kan gitu ya. Nah, berarti boleh kita satukan. Bentuk hibridisasinya adalah sp3. Nah, begitulah dia. Oke, kemudian ada yang kedua, Dik. Dia melalui promosi elektron. Kenapa dia melalui promosi elektron? Tentunya karena tidak sebanding jumlah, katakanlah atom yang mau diikat dengan elektron tunggal dari atom pusatnya. Nah, jadi kalau kita amati, contohnya itu nanti bisa kita jumpai di CH4 dan di CCl4, boleh kita bilang ya. Nah, jadi deh, kalau kita gambarkan ya sama seperti tadi, maka si C itu boleh kita bilang nomor atomnya adalah 6 ya. Maka kita konfigurasikan.
1s2, 2s2, 2p2. Nah, jadi adik-adik, dengan demikian bisa kita buat bentuk orbitalnya, kan gitu ya. Di mana 2p2 terakhir kan, berarti di orbital p itu bolehlah nanti ada berapa banyak elektron tunggal DU. Ada dua lah itu nanti kan. Bisa kita tengok, ada 2 elektron tunggal. Nah, sementara yang mau diikat si C ini ada berapa banyak atom H pada CH4? Ada 4 atom H. Nah, dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan tidak cukup elektron tunggalnya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Ya, promosikan elektron atau tunggalkan elektron. Nah, jadi yang mana yang bisa kita tunggalkan? Yang elektron valensi, yang masih termasuk elektron valensi. Yang mana itu yang masih termasuk elektron valensi? Yang ini lah, kan? Maka pindahlah ini satu elektronnya atau kita tunggalkanlah dia, kita pindahkanlah kemari adik-adik. Nah, kalau sudah dipindahkan ke orbital ini elektronnya, maka nanti boleh kita ambil kesimpulan akan ada bentuk orbital yang baru atau susunan elektron di orbital yang baru. Berubah susunan elektronnya di orbital-orbital itu kan. Nah, maka menjadi apa dia? Menjadi katakanlah tunggal semuanya. Dan ketika sudah menjadi tunggal semuanya, maka bolehlah kita pasang-pasangkanlah ke elektron si hidrogennya. Maka nanti elektron tunggal di sini akan berikatan dengan hidrogen. Elektron tunggal di sini juga demikian. Begitu juga dengan yang ini dan begitu juga dengan yang ini adik-adik. Maka nanti boleh kita ambil kesimpulan ya. Ada berapa banyak domain di sini adik-adik? Ini termasuk domain karena dia adalah pasangan elektron ikatan ya. Nah, berarti ini kita bikin ya menjadi S karena ini adalah subkulit S atau orbital di S itu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini P-nya ada sebanyak berapa domain? Ada 3 domain adik-adik. Berarti bisa kita simpulkan dia adalah P3. Maka kalau kita satukan, bentuk hibridisasinya adalah sp3. Nah, begitulah dia. Nah, adik-adik, dari teori hibridisasi bisa kita tentukan nanti bentuk molekul suatu senyawa. Nah, tapi abang tidak anjurkan kalian menggunakan ini. Kenapa? Karena ini tidak spesifik ya. Bisa kita amati di bentuk hibridisasi tidak dia dipedulikan. Mau itu PEB ataupun PEI, yang penting bikin aja bentuk hibridisasinya kan gitu ya. Nah, jadi di sini abang mau tekankan sama kalian ya, bahwasanya pengaruh PEB itu sangat besar dalam menentukan bentuk molekul. Untuk itu, gunakanlah teori domain elektron kalau mau menentukan bentuk molekul suatu senyawa. Ya adik-adik ya. Oke, tapi nggak salah kita singgung ini ya. Dimana nanti kalau misalnya nanti kalian jumpai bentuk hibridisasinya adalah SP, maka nanti ingatlah itu linier. Kalau dia nanti SP2, itu adalah trigonal planar. Kalau SP3, itu tetrahedral. Kemudian kalau SP3D, itu trigonal bipiramida. Kemudian kalau SP3D2, maka nanti bentuknya itu adalah oktahedral. Nah, itulah dia. Kemudian adik-adik, bila mana nanti disuruh menentukan bentuk hibridisasi dari senyawa karbon. Nah, nanti caranya itu gampang saja. Kalau misalnya nanti kalian jumpai ada ikatan karbon tapi tunggal ikatannya, maka nanti itu bentuk hibridisasinya adalah sp3. Kalau nanti ikatan rangkap 2, maka nanti ingat, nanti bentuk hibridisasinya itu adalah sp2. Nah, kalau misalnya ikatan rangkap 3 dia, karbon rangkap 3 kan begitu ya. Maka nanti ingatlah dia nanti bentuk hibridisasinya adalah sp. Kemudian misalnya nanti katakanlah ikatan rangkap 2 tapi langsung. Misal nih ada C, atom C ya. Langsung di kanannya dia berikatan rangkap 2, di kirinya juga dia berikatan rangkap 2. Nah, misalnya seperti itu tuh. Maka nanti C yang itu atau C yang berikatan seperti itu boleh kita bilang juga bentuk hibridisasinya adalah sp adik-adik ya. Nah, begitulah dia. Oke, kita bahaslah soal pengantar nomor 1 kita adik-adik. Dikatakan ya, dari unsur N7 dengan nomor atom 7 ya, dan H nomor atomnya 1 ya, banyak PEB pada atom pusat pada molekul NH3. Berapa katanya? Nah, tentu ini sudah gampang ya.
Nah, cara cepatnya sebenarnya gini saja ya. Karena N adalah golongan 5A, dia memiliki 5 elektron valensi, dan si H ini yang siogianya elektron valensinya cuma 1, butuh 1 supaya stabil, maka boleh kita bilang ya, nah nanti ada 3 ikatan tunggal di sana, kan begitu ya Dik ya? Si H itu akan, masing-masing H akan mengambil 1 elektron dari si N. Nah, berarti ada nanti sisa elektron valensi si N, atau elektron valensi yang tidak berpasangan. Nah, itu ada sebanyak satu pasang, atau boleh kita sebut dia sebagai pasangan elektron bebas. Maka jumlah PeB-nya itu ya 1. Nah, ini lagi. Paham ya, Dik ya? Oke, nah, coba kita lanjut ke soal pengantar nomor 2, adik-adik. Ya, dikatakan ketika PeI dari suatu senyawa itu 3, atau pasangan elektron ikatannya 3, dan pasangan elektron bebasnya itu 0, maka bentuk molekulnya itu apa katanya? Kan gitu ya. Maka bolehlah kita bikinlah rumus domainnya ini adik-adik. Di mana rumus domainnya adalah AX3. Kan begitu ya. Nah, kalaulah bentuk, katakanlah rumus domainnya adalah AX3, maka bentuk molekulnya ini apa? Ya jelas trigonal planar, atau segitiga planar, atau segitiga datar. Begitulah dia adik-adik. Maka jawabannya itu adalah B lah itu. Segitiga datar. Oke. Kemudian yang selanjutnya soal pengantar nomor 3 adik-adik, kita perhatikan ya. Unsur P15 dan Cl17 bentuk molekulnya pada PCl5 itu gimana kira-kira? Nah, jadi kalaulah mereka berikatan di dalam PCl5, maka bentuknya itu bagaimana? Itu pertanyaannya. Nah, jadi untuk itu maka boleh kita amati ya, P itu kan atom pusatnya di situ, di PCl5. Atau atom yang paling sedikit. Nah, diikatnya ada berapa Cl adik-adik? Ada 5. Sementara elektron valensi si P berapa itu kira-kira? 5. Kalau lebih cepatnya lihat dari nomor golongannya, dia golongan 5. Kalaupun kalian tidak hafal misalnya nomor golongan, ya boleh kita konfigurasikan terlebih dahulu, cari berapa elektron valensinya. Bikin notasi Lewisnya. Kan begitu ya? Nah, itulah dia. Nah, bisa kita ambil kesimpulan karena semua elektron valensi dari si, katakanlah si P tadi, itu dipakai untuk berikatan dengan si Cl semuanya, maka tidak adalah pasangan elektron bebasnya, kan gitu ya. Dan boleh kita ambil kesimpulan, yang ada hanya pasangan elektron ikatan. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya itu ada sebanyak 5. Berarti rumus domainnya bisa kita buat adalah AX5 lah itu. Nah, AX5 bentuk molekulnya apa? Ya, trigonal bipiramida. Nah, begitu dia. Oke, maka jawabannya adalah D lah itu. Segitiga bipiramida itu sama dengan trigonal bipiramida. Ya, Dik, ya. Oke, kemudian kita perhatikan soal pengantar nomor 4 kita adik-adik. Dikatakan ketika PeI-nya sama dengan 4, dan PeI-nya sama dengan 3, dan PeI yang satu lagi senyawanya itu sama dengan 2, maka bentuk dari ketiga senyawa ini atau bentuk molekulnya itu bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jelas ya, ketika PeI-nya sama dengan 4 dan dia tidak memiliki PeB, ya jelas bentuk molekulnya itu adalah tetrahedral. Jadi atau AX4 kita bikin, kan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya PeI-nya itu sebanyak 3 dan PeB-nya tidak ada, ya, maka boleh kita bilang bentuk atau rumus domainnya itu adalah AX3, di mana bentuk molekulnya adalah trigonal planar, ya kan, Dik ya? Nah, kemudian kalau dia PeI-nya sama dengan 2 dan dia tidak memiliki PeB, kita katakanlah dia linear. Ya, begitulah dia. Maka jawabannya adalah A lah itu. Nah, kemudian coba kita perhatikan soal pengantar nomor 5 kita adik-adik. Ya, dikatakan manakah yang bentuk geometrinya sama. Nah, jadi kalau kita amati adik-adik ya, bentuk geometri yang sama itu ada pada opsi D, yaitu CCl4 dan CH4. Nah, di mana bisa kita amati yang menjadi atom pusat di kedua senyawa itu sama-sama si C. Nah, yang diikatnya itu sama-sama ada 4 atom. Nah, masing-masing atom, baik itu si Cl maupun si H, butuh 1 elektron. Berarti boleh kita bilang, ikatan yang terhubung di antara mereka itu adalah ikatan tunggal.
Nah, bisa kita ambil kesimpulan ya. Dengan melihat gambarnya itu, boleh kita ambil kesimpulan rumus domainnya itu adalah AX4 atau tetrahedral lah dia adik-adik. Maka jawabannya itu adalah D lah itu. Nah, itulah dia ya. Oke, kemudian soal pengantar nomor 6. Coba kita perhatikan. Dikatakan, sudut ikatan pada trigonal planar. Nah, ini kan sudah abang jelaskan tadi ya. Kalau di trigonal planar ya sudut ikatannya ya 120. Kan begitu ya dia? 120 derajat. Maka jawabannya itu ada pada opsi C lah itu. Oke. Nah, kemudian coba kita perhatikan dulu deh soal pengantar nomor 7 kita. Nah, dikatakan sudut ikatan pada tetrahedral katanya. Nah, sudah jelas ya. Tetrahedral itu adalah 109,5 derajat. Nah, begitulah dia. Maka jawabannya itu ada pada opsi B lah dia. Oke, kemudian yang selanjutnya. Soal pengantar nomor 8. Dikatakan bentuk molekul yang memiliki dua buah sudut yang berbeda katanya. Ya, jelas. Abang sudah jelaskan kepada kalian. Kalau kita perhatikan opsi yang ada, maka jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi C. Atau dia adalah trigonal bipiramida. Di mana di trigonal bipiramida bisa kita jumpai sudutnya. Ada yang 90 dan ada yang 120. Nah, itulah dua buah sudut yang berbeda di trigonal bipiramida. Paham ya, Dik ya? Oke, coba kita perhatikanlah dulu soal pengantar nomor 9 kita ya. Dikatakan molekul yang diharapkan berbentuk linear itu yang mana katanya. Nah, kalau kita amat-amati opsi yang ada, maka itu tepatnya pada opsi A lah itu, di BeH2. Nah, di mana kalau kita amati ya, si Be itu adalah golongan 2A. Artinya elektron valensinya itu 2. Nah, dipakai untuk mengikat si hidrogen sebanyak 2. Artinya membentuk ikatan tunggal sebanyak 2. Kan gitu ya, Dik? Berarti bisa kita simpulkan tidak ada dia pasangan elektron bebasnya. Nah, jadi karena tidak ada pasangan elektron bebas, yang ada hanya pasangan elektron ikatan yang berjumlah itu sebanyak 2, ya, maka bentuk atau rumus domainnya itu adalah AX2 atau AX2 boleh kita katakan itu berbentuk linier lah dia adik-adik sekalian. Nah, dengan demikian selesailah sudah ya pembahasan mengenai ikatan kimia 5 kita adik-adik. Tetap semangat.